Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adigana Wesiaji. Salam Rahayu, salam spiritualis, salam budaya, salam Indonesia maju. Kali ini kita akan membabar mengenai makna atau filosofi dari sebuah dapur Pasopati. Kita langsung buka aja kerisnya. Kerisnya seperti ini. Dapur Pasopati. Jadi ciri keris dapur Pasopati ini memiliki sogokan rangkap depan belakang, kembang kacang pogok, lambe gajah satu, dan juga memiliki serawean. Dan bilanya ini, tengah bilanya itu sedikit gegel sapi. Untuk ciri khas dari keris-keris Pasopati ini. Sedangkan makna dari keris Pasopati merupakan dari kata pasu. Pasu itu artinya hewan. Pati itu artinya mati atau meninggal. Jadi keris Pasopati ini memberikan pesan dan kesan terhadap diri pribadi manusia sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menaklukkan sifat-sifat nafsu, hawa, yang ada di dalam diri manusia tersebut. Karena apa? Dari kata pasu, pasu itu hewan, sifat hewani yang ada dalam diri manusia itu pasti ada. Serakah, murkah, apapun itu. Karena keris-keris Pasopati seperti ini itu merupakan lambang kepemimpinan seorang pemimpin yang adil dan beradab terhadap rakyatnya. Maka sebelum dia bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Diawali dengan dirinya sendiri. Yaitu dengan cara menata hawa nafsunya, meminit hawa nafsunya, mematikan hawa nafsunya, agar kelak menjadi seorang pemimpin yang bijaksana itu bisa adil dan beradab, serta rakyat yang dipimpinnya itu menjadi makmur. Tidak serakah dan angkara murka hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Jadi keris-keris Pasopati itu merupakan sebuah keris yang memiliki dikdaya naungan seorang pemimpin untuk khalayak banyak atau khalayak umum. Dengan dibalut pamor-pamor pendaringan kebak. Karena keris-keris tua yang seperti ini memiliki sedikit korosi terhadap bilanya. Dan era-era tangguh, kalau menurut saya ini estimasi HB, keris-keris HB atau era-era Mataram kuno. Dan sejarah riwayat dari keris Pasopati ini juga ada di pewayangan yang dikisahkan oleh senjatanya Arjuna. Sang Arjuna pun dalam menempuh sebuah keilmuannya dalam melakukan tapa brata untuk mengkengkang hawa nafsu yang ada terhadap dirinya, itu pun penuh perjuangan dalam menghadapinya. Perjuangan dalam ujian yang dia terima, agar dalam menyempurnakan dirinya itu bisa tercapai. Karena tujuan hidup kita itu untuk saling tolong menolong, bantu membantu, bukan merugikan. Jadi pesan dan kesan yang terdapat dalam makna filosofi keris Pasopati ini sangat dalam sekali, yang selalu berkesinambungan dan berkaitan dengan diri kita. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya seorang pemimpin negara,
pemimpin perusahaan, pejabat. Seorang pemimpin itu bisa dari diri kita. Dalam artian diri kita itu sebagai seorang kepala rumah tangga, itu pun juga seorang pemimpin. Tinggal bagaimana pengabdiannya kita dalam memimpin sebuah ranah-ranah yang dijalani dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan pekerjaan, baik dalam kehidupan kemasyarakatan. Jadilah seorang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bukan menjadi orang yang sangat merugikan orang banyak, itu sangat keliru. Karena apa? Semakin tinggi seseorang, semakin seseorang itu memiliki jabatan, akan semakin banyak godaan. Tapi diniatkan kembali, apa tujuan dia untuk menjadi seorang pemimpin? Visi misinya apa? Agar tidak lupa kelak bila bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan bisa memakmurkan rakyat, maka itu akan menjadikan sebuah momen yang sangat baik untuk dirinya dan juga masyarakat yang dipimpin. Dan keris-keris Pasopati ini pada era-era dulunya diciptakan oleh Empu Rahmadi yang dibuat di letak lereng Gunung Lawu. Kalau kisah awal pembuatan keris Pasopati. Karena keris-keris Pasopati ini memang sangat-sangat kategori keris yang berdapur langka. Keris-keris seperti ini banyak diminati oleh para pemimpin-pemimpin ataupun seorang yang memiliki istilahnya itu pengaruh luas terhadap lingkungannya. Jadi apabila seseorang itu menjadi seorang pemimpin yang baik, akan memiliki kewibawaan yang baik yang dinaungi atau yang dimiliki dalam sebuah pusaka Pasopati bagi para pemiliknya. Jadi energi-energi positif yang dibuat oleh empu-empu terdahulu yang tertanam dalam sebuah doa sebilah keris Pasopati ini akan menaungi para pemimpin tersebut. Apabila kelakuannya sudah baik, apabila tujuan dan niatnya sudah baik, insya Allah semua itu akan indah untuk dia jalani. Akan penuh syarat makna. Dia menjadi seorang pemimpin dengan tujuan yang baik untuk mensejahterakan rakyatnya atau lingkungan yang sedang dipimpinnya. Itulah pesan yang disampaikan dalam filosofi dapur keris Pasopati. Dan keris-keris seperti ini itu cenderung memiliki aura energi yang sangat nyaman. Istilahnya itu nyaman, dingin, adem, enak-enak gitu loh. Dan aura kewibawaannya pun juga sangat kuat. Dan getaran-getaran yang disalurkan atau energi yang keluar apabila ini keluar dari warangkanya, yang saya rasakan itu lidah ini rasanya getir. Ya posisi rasanya lidah getir itu kayak apa? Itu biasanya kalau aura-aura sebuah pusaka yang memiliki energi yang sangat-sangat besar, itu bisa dirasakan minimal getarannya tuh kerasa saat mengaliri tangan kita, saat kita pegang. Bahkan lidah pun terasa getir. Lidah itu bisa ngerasanya getir, lah wis ta. Kalau untuk sebuah pusaka tua, tidak perlu dilakukan lagi untuk energi dan tuanya. Apalagi
keris ini juga diberikan semacam kinata. Mungkin kinata pada era masa dulu itu sebagai jasa atau cindramata yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada rajanya terdahulu. Jadi kinatanya ada di dekatnya lambe gajah di sini, sama di sini dan di sini. Jadi makna filosofi yang terdapat dalam keris Pasopati yang bisa kita maknai yaitu bahwasanya diri kita harus bisa selalu mengontrol diri dalam hal nafsu hewani yang terdapat dalam diri manusia. Letak kesadaran kita itu akan mutlak apabila segala tindakan dan perilaku itu dipikirkan secara matang tanpa tergesa-gesa, tanpa ambisius. Karena apapun itu akan selalu memiliki dampak terhadap dirinya kembali. Jadi lek nandore api pasti hasilnya yo api. Lek nandore elek ya wis pasti bijine elek ku bakal mbok trimo. Ibarat orang Jawa mengatakan ya sebuah karma. Karma itu berjalan seiring waktu. Apabila benih yang kita tabur itu benih yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Apabila benih yang kita tabur itu jelek, buruk, itu akan menghantam dirinya sendiri. Apapun itu, manusia seperti apapun itu, pasti akan mendapatkan sebuah karmanya sendiri. Dan itu semua akibat ulah perilaku dia semasa menjalankan roda kehidupan di dunia. Jadi lek wis api, ayo api ditambah. Lek elek, ayo cepet ilingo sadar. Eling marang Gusti Pangerane, eling marang prilakune, eling marang tujuan uripe. Apa sing tak lakoni nang ngone alam dunya iki? Apa tujuanku urip iki nang ngone alam dunya? Apa sing tak golek? Apa sing tak uber? Sekiranya aku urip bermakna untuk masyarakat luas, ya kita harus bisa memberikan kontribusi yang sekiranya mewadahi untuk masyarakat luas. Iso membantu gotong royong dalam sebuah pembangunan lingkungan, ya kita lakukan dengan tenaga kita. Ono rezeki lebih, yo kita sumbang dengan rezeki yang kita ada, dengan materi. Ono iso dudui api, ya kita sumbang dengan wawasan-wawasan yang kita miliki. Itu salah satu contoh hal-hal positif yang sekiranya bermanfaat di lingkungan kita dan juga untuk masyarakat umum lainnya. Daripada cuma maido gak ono manfaat, ngumbar fitnah, gak oleh hasilnya, nambah-nambahi dosa, sing rugi awake dhewe. Lek wis api tetep api. Lek ono sing elek cukup disawang, gak usah ditiru. Jadi seperti itulah makna-makna yang terselip dalam sebilah keris. Karena keris itu memiliki macam makna yang bisa dibaca dari segi dapurnya. Cara wong belajar tanpa papan, tanpa tulis, yo iku lho jenenge keris. Yang ahli indigo, yang ahli scan bisa dirasakan energinya. Mungkin sampai di sini yang bisa kita babar mengenai sebuah makna filosofi dari dapur Pasopati. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Dan apabila ada tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang
menambah untuk pembabaran Kris Pasopati ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa ditambahkan di dalam kolom komentar. Saya Hoki Kris, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan juga komen. Mudah-mudahan kedepannya di lain waktu kita bisa membabar mengenai makna filosofi dapur keris ataupun tombak-tombak yang lainnya. Salam budaya.